saya antar. Itu aja. Buka kunci tak tutne. Nah, dari situlah tiba-tiba saya nggak tahu caraku bagaimana, lewat mana nggak tahu. Tiba-tiba saya itu merasakan, terasa saya ada di alam lain. Semenang-menang, jangan semena-mena, walaupun sedang punya tempat di atas, seperti penguasa negara, penguasa dunia. Setelah kembali meninggalkan dunia, semua manusia tidak ada apa-apa, tidak punya hak apapun. Siji desa, kalau orang Jawa bilang siji desa mawa cara. Siji desa mawa, beda negara, beda bahasa. Tapi inilah yang ada, yang ada di manusia. Semua manusia punya sedulur sejati. Tinggal manusianya percaya atau tidak. Buka kunci, kan tidak ada permintaan apa, belum ngerti apa-apa, karena belum pernah merasakan apa-apa, itu tadi. Nah, setelah itu saya bisa semangat belajar lagi sampai sekarang ini. Lah, sebelum saya melanjutkan ajaran ini ya, karena memang dikatakan menerima perintah lah. Ini lanjutkan gini. Lah, jadi sampai sekarang ini monggo yang ingin mau belajar tentang ketuhanan, belajar di Kawruh Sedulur Sejati, ini murni ajaran tentang ketuhanan. Jadi semua manusia sama kok. Di hadapan Tuhan itu manusia sama. Nggak ada yang istimewa. Yang mengistimewakan manusia itu ya manusianya sendiri. Kan sudah dibilang, dunia seisinya ini kan diserahkan oleh manusia. Kekuasaan dunia ini loh, mau kamu buat apa, merah, hijau, hitam, lorek, silahkan. Itu hak sepenuhnya diserahkan oleh manusia. Tapi kalau besok sudah kembali ke hadapanku, semua manusia tidak ada yang istimewa, kembali semula. Kamu bisa istimewa hanya di dunia. Yang mengistimewakan manusia ya hanya manusia sendiri. Iya. Apa itu dewa, apa itu nabi, wali, sunan, yang punya jabatan apapun, besok di hadapanku kembali semua sudah tidak ada apa-apa. Saya jadi 0, bisa menjadi 7, 8, 9, nanti kembali ke 0 lagi. Jadi tinggal kita percaya atau tidak, hukum Tuhan itu ada. Makanya kalau masih hidup di dunia, jangan semenang-menang, jangan semena-mena, walaupun sedang punya tempat di atas, seperti penguasa negara, penguasa dunia. Setelah kembali meninggalkan dunia, semua manusia tidak ada apa-apa, tidak punya hak apapun. Semua itu hanya tinggal saya yang mempunyai wewenang. Itu sabda Tuhan. Jadi kita nggak perlu kecil hati menjadi orang kecil. Oke. Nah, itu tadi mungkin bagi para pelaku spiritual yang masih dalam tahap baru belajar, mungkin bisa lebih bersabar lagi. Jangan tergesa-gesa. Jangan terlalu tergesa-gesa. Belajar karena tidak ada batasnya. Betul. Kalau masih mau belajar, monggo. Di mana saja, kapan saja. Kita bertuhan kan tidak harus di dalam kamar. Kita bertuhan tidak harus di siang hari, di malam hari kan tidak bisa. Tidak harus, tapi kita tetap tidak terikat waktu, Bapak. Tidak terikat waktu. Jadi kita bertuhan itu
bagi siapa saja, kapan saja, di mana saja bisa kita bertuhan. Nah, menurut tatarannya masing-masing, belajarnya masing-masing. Kalau menjadi ingin prigel, ingin cepat, pintar, ya belajarlah, jangan bosan-bosan belajar. Paling tidak ya mau apa itu, tukar pikiran, tukar pendapat, sharing lah. Sharing, nah, ya. Misalnya kalau sekali 2 kali bertemu ikut belajar, dah itu nggak aktif lagi lah, ya percuma loh. Misalnya kita tuh tanam apa, misalnya tanam jagung apa tanam kelapa, sudah ditanam sudah nggak diurusi, ya percuma. Nggak dirawat, nggak disiram, nggak dipupuk. Ya. Baru belajar 1, 2, 3 kali udah ikut bukaan, misalnya kalau sistem ini ikut bukaan udah paling nggak aktif lagi loh. Dari mana? Itu berarti kembali ke kemauan sendiri. Ya. Kita harus tetap bersemangat ini. Berarti untuk tetap belajar harus tetap bersemangat ini, kan, teman-teman. Ya sudah ada lagi kan gini, misalnya ada apa ya, kata-kata pepatah kata ini. Tuhan tidak akan merubah nasib manusia kalau betul. Manusia tidak berusaha merubah nasibnya. Sendiri, ya. Itu betul, benar itu. Ngomongnya males-malesan, ingin naik peringkat, ya nggak bisa tuh. Iya. Makanya berusaha, manusia berusaha merubah nasibnya sendiri. Yang tadinya sial menjadi mempunyai sinyal. Jadi kita kembali ke jati diri. Makanya jangan sampai tinggalkan jati diri. Misalnya orang Jawa, jangan tinggalkan Jawanya. Orang Batak, jangan tinggalkan Bataknya. Orang Dayak, jangan tinggalkan Dayaknya. Suku Ende, suku Padang, suku Asmat, apapun, jangan tinggalkan kepribadian itu. Pribadi. Jadi kembali ke pribadi. Kalau belajar silahkan lah. Kalau gitu ajaran sedulur sejati lah. Sedulur sejati itu kan istilah Jawa. Manusia sedunia kan sama, punya. Cuma beda kita kalau mengatakan. Mungkin beda bahasa beda atau istilahnya saja. Ya. Jadi siji desa, kalau orang Jawa bilang siji desa mawa cara. Siji desa mawa, beda negara, beda bahasa. Tapi inilah yang ada di manusia. Semua manusia punya sedulur sejati. Tinggal manusianya percaya atau tidak. Kalau nggak percaya ya nggak usah dipelajari. Nggak pelajari ya. Sampai Tuhan itu loh. Manusia kalau nggak percaya ada Tuhan, ya nggak usah dicari. Nggak usah pelajari tentang Tuhan. Nggak usah pelajari tentang Tuhan, tentang Tuhan. Nggak usah. Untuk apa? Nggak percaya. Nggak percaya. Nah, itu kembali ke pribadi masing-masing. Ya, itu maunya seperti zaman sekarang, secara instan. Keadaan dunia ini sudah menggambarkan ya. Sekarang banyak makanan secara instan. Yeah. Belajar gitu. Belajar tentang lahir dan proses batin berbeda tuh. Percayanya aja belum tentu 100%. Makanya percayalah dulu. Misalnya kita mempelajari, melakukan tentang berketuhanan, bertuhan. Ini kan bertuhan. Di penghayat kepercayaan ini belajar bertuhan. Dasarnya kalau saya percaya apa enggak Tuhan itu ada. Tuhanlah yang maha segalanya. Percayanya bahwa Tuhan itu adanya, Tuhan, manusia itu berapa persen kan nggak tahu. Lah, yang diinginkan selalu setiap belajar, sekali belajar mendapatkan sesuatu lah, nggak bisa loh. Jadi beda dengan tentang lahir.
tentang batin ya harus mantap benar, percaya benar. Kalau nggak benar-benar percaya ya sulit mendapatkan. Karena ini bukan tentang lahir. Nanti kalau sudah betul-betul itu percaya, sudah mantap, pasti ada sesuatu yang ditemukan. Iya, seperti mie instan aja ngakunya instan, tapi kan perlu direbus dulu, dibuka dulu, digunting dulu bumbunya. Sebenarnya itu yang nama instan masih diproses masih juga, digodok juga. Iya, masih digodok juga. Kok ini ujuk-ujuk kepingin ndang-ndang dapat wahyu atau makanya kalau belajar jangan terburu nafsu. Misalnya apa toh yang dibutuhkan manusia itu? Yang dibutuhkan apa? Misalnya butuh kaya, mosok tiba-tiba terus kaya, menjadi orang kaya. Prosesnya jadi orang kaya itu bagaimana? Kan sulit. Yang dibutuhkan apa? Butuh jadi orang pinter. Jadi orang pinter itu ya ada prosesnya. Jadi spiritual, orang yang sudah bergil, ya tidak semudah itu. Wong saya aja nih belajar ini lebih dari 20 tahun. Kan 20, sudah pernah 20 tahun. Iya. Sampai sekarang ini. Sekarang. Saya belajar pertama itu pertengahan tahun 86. Coba nggak sudah ada. Coba tuh, nggak sudah ada 20 tahun sampai sekarang. Iya, padahal saya kan sudah pernah mengatakan dulu saya 2 tahun ini belum bisa merasakan apa-apa sampai saya mau keluar, mau berhenti. 2 tahun. 2 tahun itu belum merasakan apa-apa. Belum merasakan hasil belajar apa-apa. Padahal saya kalau lihat teman-teman itu sudah banyak dapat apa-apa. Yang gini, yang gitu lah. Sampai ini punya perasaan yang tidak wajar ini. Kayak cemburu. Nah, cemburu. Aku kapan gitu. Ya akhirnya suatu saat setelah ada sarasean malam Jumat Kliwon di Tuban itu, nah setelah meditasi bareng-bareng, belajar bareng-bareng, setelah selesai saya baru dipanggil oleh penuntun, bapak penuntun itu Romo Sutopo. Saya dipanggil, Mas Jono itu, ayo masuk. Saya disuruh masuk di ruang yang dipakai bukaan itu sendirian dan dihadap sendirian waktu itu. Dah, buka kunci, saya antar. Itu aja. Buka kunci tak tutne. Nah, dari situlah tiba-tiba saya nggak tahu caraku bagaimana, lewat mana nggak tahu. Tiba-tiba saya itu merasakan, terasa saya ada di alam lain. Di alam lain. Lah, setelah itu bapak penuntun bilang gini, aja suwe-suwe ngesakne ragane. Ayo bali. Tutup. Nah, setelah itu saya tanya, Bapak, itu tadi di mana? Ada satu rumah yang pintunya masih tertutup. Itu tadi di mana? Nah, rumah itu rumahnya siapa? Enak ini Bapak penuntun, Bapak Sutopo itu jawabnya enak. Hanya satu jawabannya aja. Besok tahu sendiri. Nah, itulah. Iya. Jadi kalau tahu sendiri kan bukan katanya. Oh iya. Surga memang itu ada. Apa yang diucapkan manusia itu ada. Manusia apa yang bisa mengucap itu ada. Kadang-kadang cuma kita belum bisa menemukan sampai di situ belajarnya. Ya. Ada, betul. Ya, di dalam ajaran apapun mungkin itulah yang dicari. Di situ suasananya sangat enak, damai, tentram. Waktu itu
tidak ada satupun orang yang ada di situ, hanya saya sendirian. Nah, setelah itu saya mulai giat belajar kembali sampai sekarang ini. Ya tadinya ya semau modal drop out. Maaf Bapak saya potong. Iya. Berarti itu kan di luar kehendak kita ketika kita mendapat anugerah kayak gitu. Benar. Tanpa ada perencanaan dari diri kita. Tidak ada perencanaan apapun. Cuma saya disuruh, dah buka kunci saya ikuti. Ya.